Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss dalam pelajaran prakarya. Minggu lalu kita telah membahas tentang buah dalam olahan yang menjadi makanan dan minuman. Nah, sebelum kita melanjutkan ke bab selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar belajarnya lancar dan juga ilmunya bermanfaat. Berdoa di rumah masing-masing dimulai. Selesai? Silakan kalian buka bukunya. Sekarang kita akan membahas bab 14, yaitu mengolah hasil samping buah menjadi produk pangan di halaman 243. Nah, di halaman 245 bisa kalian lihat itu ada buah jeruk, terus kemudian ada pisang, nanas, dan semangka. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari contoh mungkin kulitnya atau bijinya atau yang lainnya ya. Nah, mari kita bahas pembahasan bab 14. Bab 14 yaitu mengolah hasil samping buah menjadi produk pangan. Yang A, mengolah hasil samping buah berupa biji. Nah, di dalam buku itu ada yang pertama, apa aja sih yang bisa dimanfaatkan? Yang pertama ada biji semangka. Biji semangka mengandung likopen yang berfungsi sebagai zat anti kanker, peluruh air seni, melembabkan usus, dan menyehatkan ginjal. Selain itu, biji semangka juga berfungsi menajamkan daya ingat. Biji semangka dapat diolah menjadi kuaci dan menjadi susu. Gimana sih caranya atau langkah-langkahnya bagaimana, Miss? Kalau misalnya biji semangka biar jadi makanan ataupun bisa dimanfaatkan. Nah, di bawah di halaman 246 ada cara-caranya atau langkah-langkahnya untuk mengolah biji semangka. Yang pertama, bahannya adalah biji semangka, air kapur, garam, kayu manis, serai, dan pandan wangi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu siapkan bahan berupa biji semangka dalam air kapur. Kemudian ditiriskan. Selanjutnya, masukkan garam, kayu manis, serai, dan pandan wangi ke dalam air, lalu dididihkan dalam cukup beberapa menit saja. Kemudian, langkah selanjutnya, masukkan biji semangka ke dalam air rebusan, lalu aduk sampai biji semangka tersebut mudah untuk dipecahkan. Setelah itu, angkat dan tiriskan biji kuaci yang telah direbus. Nah, itu langkah-langkahnya dalam membuat kuaci ya. Bila mana kalian ingin mencoba di rumah, silakan. Misalnya kalian punya semangka atau membeli semangka di pasar ataupun di tukang buah. Misalnya pengen nyoba nih biji semangka, bener nggak ya dibikin kuaci? Silahkan ya di rumah bikin masing-masing. Bahan-bahannya sudah tahu, kemudian langkah-langkahnya sudah tahu juga bagaimana awalnya kayak gimana, langkah selanjutnya apa, kemudian hasil akhirnya kayak gimana. Silahkan dicoba di rumah masing-masing jika kalian mau. Kemudian hasil samping buah yang selanjutnya itu biji nangka. Biji nangka mengandung energi sebesar 165 kcal atau protein 4,2 gram, karbohidrat 36,7 gram, lemak 0,1 gram, kalsium 33 mg, fosfor 200 mg, dan zat besi 1 mg. Biji nangka dapat diolah menjadi produk pangan, produk makanan ya. Contohnya donat dari tepung biji nangka. Gimana sih nih caranya biar bisa jadi tepung biji nangka donatnya? Bisa ya. Di sini ada caranya, langkah-langkahnya juga ada di halaman 247. Yang pertama, membuat donat dengan bahan biji nangka dapat dilakukan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang A, menyiapkan bahannya. Bahannya ya, disebutkan dulu. Tepung biji nangka setengah kilo,
kemudian ragi instan 11 gram setengah bungkus, gula pasir 4 sendok makan, kemudian telur ayam 2 butir, yang kelima air matang 200 ml, yang keenam susu bubuk 3 sendok makan juga, yang ketujuh garam 3 sendok, dan yang terakhir minyak goreng secukupnya. Kemudian membuat tepung biji nangkanya kayak gimana, Miss? Ini di sini ada cara-caranya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, cuci biji nangkanya. Kemudian rebus biji nangka hingga matang dan dinginkan. Kemudian potong-potong tipis. Setelah itu, kalian keringkan di bawah sinar matahari, lalu giling biji nangka hingga menjadi tepung biji nangka. Setelah itu, tepung siap dibuat menjadi donat. Kemudian, silakan kalian lihat lagi di dalam buku, itu yang C, membuat donatnya dari biji nangka kayak gimana. Yang pertama, siapkan wadah ya pastinya. Masukkan telur, tepung biji nangka, gula pasir, susu, mentega, dan garam. Kocok semua adonan sampai tercampur rata. Yang kedua, masukkan ragi dan tambahkan air. Aduk rata hingga kalis atau biar bagus ya, biar keaduk semuanya. Yang ketiga, tutup wadah, diamkan kurang lebih 30 menit sampai adonannya mengembang. Yang keempat, bentuk adonan menjadi bulatan kecil. Simpan adonan yang telah dibentuk pada wadah yang telah ditaburi tepung terigu sebelumnya. Selanjutnya, diamkan kembali kurang lebih 20 menit hingga adonan terlihat mengembang. 7. Panaskan wajan lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Goreng donat sampai matang hingga warnanya kecoklatan atau sudah matang ya. Selanjutnya, angkat dan tiriskan, taburi dengan gula halus, meses atau topping lainnya sesuai selera kalian. Nah, disiapkan hidangan donatnya yang telah kalian buat. Nah, itu cara memanfaatkan biji nangka. Selanjutnya, ada B, mengolah hasil samping buah berupa kulit. Kalau yang tadi biji, sekarang kulit. Nah, di sini ada macam-macam ya. Yang pertama ada kulit nanas, kulit pisang, kulit jeruk, dan kulit semangka. Kulit nanas yaitu bisa diolah menjadi sirup. Selanjutnya yang kedua, kulit pisang. Kulit pisang, daging daun pisang biasa dimanfaatkan sebagai bahan membuat camilan keripik. Yang ketiga, kulit jeruk. Kulit jeruk dapat diolah menjadi beberapa produk pangan, yaitu teh kulit jeruk dan manisan kulit jeruk. Dan yang terakhir adalah kulit semangka. Kulit semangka bisa diolah menjadi dodol. Nah, di sini bisa kalian baca bagaimana cara buatnya ataupun langkah-langkah membuat hasil dari samping buah berupa kulit. Mau kulit nanas, kulit pisang, kulit jeruk, ataupun kulit semangka. Ada ya, kulit nanas ada, kulit pisang ada langkah-langkahnya. Kemudian kulit jeruk juga ada cara-caranya atau langkah-langkahnya, membuat teh kulit jeruk kayak gimana, terus dibikin manisan kulit jeruk kayak gimana. Silahkan kalian baca di bukunya masing-masing. Jangan lupa dibaca ya, jangan cuma dilihat. Kemudian kulit semangka juga kayak gimana sih dibikinnya atau diolahnya, ada juga cara-caranya. Bisa kalian baca di halaman 251. Nah, itu adalah manfaat dari kulit buah. Ada beberapa ya, ada 4. Silakan kalian kalau mau mencoba ataupun mau bikin nih, penasaran, boleh. Kulit nanas kan sering kalian temui, kulit pisang apalagi, kulit jeruk juga sama, dan kulit semangka juga sama, sering kalian temui. Kemudian yang ketiga, C, pengemasan dan penyajian olahan bahan samping buah. Sama halnya dengan pengemasan dan penyajian produk pangan dari buah segar, olahan hasil samping buah juga sebaiknya dikemas dan disajikan dengan menarik. Kenapa? Karena untuk menarik
dari si pembeli atau yang ingin membeli atau mencoba ya. Kalau misalnya kemasannya kurang bagus, penyajiannya kurang baik, kemasannya kurang menarik, maka konsumen juga tidak akan meliriknya. Jadi dia harus pengemasannya bagus dan menarik. Diharapkan melalui pengemasan dan penyajian tersebut orang-orang tertarik untuk mengonsumsinya, untuk membeli dan mencoba membuat produk pangan tersebut. Kalau kalian punya usaha, harus dikemas dan penyajiannya juga bagus. Kalau misalnya dari luarnya bagus ataupun menarik, pasti konsumen akan membeli. Biasanya konsumen bisa ataupun mau membeli barang ataupun makanan dilihat dari luarnya dulu, kemasannya kayak gimana. Kalau kemasannya kurang menarik, pasti males buat belinya. Pasti isinya atau makanannya kurang enak atau rasanya juga nggak enak. Maka dari awal pertama yang dilihat adalah pengemasan dan penyajiannya. Ingat, pengemasan penyajian adalah hal pertama yang dilihat oleh konsumen untuk membeli makanan tersebut. Mungkin pembahasan minggu ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali materi selanjutnya ataupun ada tugas lain. Untuk minggu ini Miss cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita juga selalu disehatkan terus, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kalian selalu bermanfaat. Dan di rumah jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat, hidup sehat. Miss cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.